dan mengetahui secara sepintas dalam kehidupan saudara waktu di sekolah tingkat dasar sampai sekarang, ataupun saudara sudah bekerja sering membuat perjanjian atau akte-akte di notaris ya, semua pakai materai. Yang saya jelaskan adalah masalah materai ya. Mungkin saudara mengetahui, namun apa itu materai sebenarnya, gunanya untuk apa ya. Fungsi materai adalah sebagai alat untuk membayar pajak ya, sebagai alat untuk membayar pajak ya, atas dokumen yang digunakan ya, atas dokumen yang digunakan. Hal ini sebagai alat bukti atau keterangan ya dalam suatu perjanjian ya. Dalam perjanjian ya, kenapa itu pakai materai ya? Ini ada landasan hukum ya dalam undang-undang biaya materai bahwa semua akte yang dibikin oleh notaris, semua perjanjian-perjanjian yang penting harus dikenakan biaya materai, yaitu Rp10.000 ya. Termasuk di sini adalah bukti-bukti, misalnya kwitansi penerimaan uang minimal itu 5 juta harus pakai materai Rp10.000 ya. Nah sekarang bedanya apa? Sahnya perjanjian dan materai yang ditempelkan di sebuah perjanjian ya. Jadi berbeda ya, sahnya perjanjian itu diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Tapi kalau biaya materai ini ya diatur dalam undang-undang biaya materai ya, yaitu Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 ya. Itu diatur besarnya sekarang ini disesuaikan ya untuk bayar pajak ya. Biaya materai untuk akte itu 10.000, juga perjanjian-perjanjian dokumen yang penting juga 10.000. Penerimaan kwitansi keuangan minimal 5 juta dikenakan Rp10.000. Nah, tetapi fungsinya apa? Sahnya perjanjian pasal 1320 KUH Perdata ya. Ini kalau 1320 KUH Perdata itu syarat sahnya suatu perjanjian. Isinya ada 4. Yang pertama adalah sepakat, kedua cakap, ketiga hal tertentu, keempat adalah kausa yang halal, tidak bertentangan dengan undang-undang. Nah sekarang sahnya perjanjian sepakat ya. Sepakat itu bentuknya apa kalau sepakat ya? Bentuknya kalau sepakat, kalau dalam perjanjian adalah kedua belah pihak harus menandatangani perjanjian tersebut ya. Pihak ke-1, pihak kedua menandatangani perjanjian tersebut. Nah ini wajib harus ditandatangani, ini bentuk sepakat. Nah supaya surat perjanjian itu bisa sah sebagai alat bukti di pengadilan ya, mulai saat ditandatangani maka berlakulah secara sah sebagai alat bukti untuk digunakan di pengadilan atau pembuktian-pembuktian yang lain. Sah sudah membayar pajak biaya materai Rp10.000 ya. Dalam perjanjian kadangkala
ada pejabat tingkat kelurahan atau kabupaten kota, kadang-kala kalau kita punya urusan dengan pemerintah daerah, Mas Bu, tanda tangannya dikenakan meterai nggih, dikenakan meterai ya. Oh iya Pak, iya Bu. Lah, gunanya apa tanda tangan kesepakatan? Biasanya pihak ke satu ya, tanda tangan di atas meterai ya. Kalau di notaris itu kedua belah pihak ya, itu mempunyai kekuatan yang sama ya, antara perjanjian yang pertama dan kedua kekuatannya sama ya, isinya sama. Ini dalam akte-akte penting semua bisa membuktikan adanya akta perjanjian itu berarti sah, mempunyai kekuatan yang sama. Biasanya membawa satu-satu punya kekuatan yang sama atas isi perjanjian tersebut. Nah, kemudian setelah ditandatangani ya, itu berarti apa? Setelah ditandatangani kenakan meterai. Ini maksudnya sejak ditandatangani meterai itu udah berlaku lah perjanjian itu sah sebagai alat bukti. Karena ada perjanjian yang saat ditandatangani tidak pakai meterai. Nah, bagaimana kekuatan keabsahan sebagai alat bukti? Kalau tidak ada meterai, ya berarti melanggar undang-undang biaya meterai. Berarti surat perjanjian atau surat kesepakatan dua tangan itu tidak bisa dipakai sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Hanya sebagai keterangan saja. Nah, ini tergantung pada hakim majelis yang memeriksa perkara ya. Tapi kalau itu ditandatangani di atas meterai ya, maka surat perjanjian itu sah sebagai alat bukti. Dan di sini hakim wajib mempertimbangkan dalam putusannya ya, dalam amar putusannya, bahwa alat bukti nomor sekian-sekian ya, begini isinya ini dan maksudnya ini misalnya, itu wajib dipertimbangkan oleh hakim ya. Tapi kalau itu tidak pakai meterai, hakim tidak wajib mempertimbangkan. Nah, ini terserah pada hakim majelis memberikan amar putusan pertimbangannya ya, tergantung daripada hakim majelis nantinya dalam membuat putusan. Tapi kalau ada meterainya wajib ya, wajib dipertimbangkan. Ini nanti kalau pengacara tidak terima misalnya kalah, bisa sebagai alasan alat bukti nomor sekian-sekian tidak dipertimbangkan, berarti melanggar ya. Karena ini alat bukti yang sah harus dipertimbangkan, ini bisa sebagai alasan untuk banding misalnya dalam perkara yang ditangani. Selanjutnya perjanjian tadi yang pakai meterai bisa saat ditandatangani sah sebagai alat bukti. Tapi kalau tidak, itu tergantung pada hakim kalau diajukan di sidang pengadilan. Biasanya ada dokumen satu ke pengadilan di nasageling ya, di kantor pos. Setiap alat-alat bukti itu dengan meterai 10.000 karena difotokopi ya, harus ada meterainya itu di kantor pos di nasageling di sana. Tiap-tiap alat bukti 10.000 cetok, ada meterainya 10.000 ya. Itu selanjutnya sahnya perjanjian menurut saya apabila perjanjian
dibubui meterai, maka sah sebagai alat bukti kalau ada materainya. Jadi sudah saya kemukakan di muka. Ya. Selanjutnya sahnya suatu perjanjian tadi diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yang isinya ada 4 tadi sudah saya jelaskan, yaitu 1 sepakat, 2 cakap, 3 tertentu, 3 kausa yang halal. Sepakat harus ditandatangani kedua belah pihak yang membuat perjanjian ya, di atas materai biasanya salah satu. 2 cakap. Apa yang dimaksud cakap? Artinya pembuat perjanjian itu harus cakap bertindak hukum. Usianya bisa misalnya 25 tahun ke atas, tapi bisa tidak cakap bertindak hukum karena fisiknya di bawah kuratil, harus diwakili oleh walinya ya. Ini cakap. Ketiga, hal tertentu. Artinya dalam perjanjian itu harus jelas isinya mengenai apa, ya harus jelas. Pasal 1, 2, 3 dan seterusnya isinya mengenai apa, sampai ada pasal yang akhir adendum apa, misalnya ada perubahan atau apa, dan misalnya ada masalah-masalah di kemudian hari antara pihak satu dan pihak kedua, maka diselesaikan di pengadilan negeri setempat. Misalnya ini diatur secara rinci, biasanya di akte notaris udah ada semua ini ya. Kalau tidak di notaris bikin sendiri ya kurang lebih seperti itu ya. Kemudian kawan, kausa yang halal yaitu tidak sah secara yuridis. Misalnya saja, apa yang dituangkan dalam isi perjanjian itu ada yang dipalsukan atau ada pihak, salah satu pihak berbuat bohong, ya, maka ini tidak sah perjanjian itu, ya, tidak sah dalam perjanjian itu. Selanjutnya, tidak semua dokumen yang dibuat oleh warga negara kita ini semua pakai materai, tidak semua. Ya, diatur di sini dalam Undang-Undang Biaya Materai, ya. Itu hanya akte-akte di notaris sama perjanjian-perjanjian yang penting, karena suatu ketika bisa saja terjadi suatu perjanjian itu suatu ketika diingkari untuk pelaksanaannya entah pihak ke satu atau pihak kedua. Nah, terjadi ingkar janji atau wan prestasi pemenuhan janjinya, maka perjanjian itu sebagai alat bukti yang sah. Ya, ini untuk digunakan menggugat di pengadilan. Ya. Nah, selanjutnya perjanjian yang penting, yaitu apabila antar warga negara ini dalam hubungan kerja atau hubungan sebagai manusia, relationship satu dan yang lain, ya, membuat suatu perjanjian, maka setiap perjanjian itu harus ditempeli materai sebesar Rp10.000, dan itu setiap perjanjian 1 kali ditempeli materai, ya, 1 kali ya 10.000, ya bisa digunakan selamanya kalau untuk sebagai alat bukti yang sah di pengadilan
suatu ketika. Ya, ini gaman. Ya, gaman daripada setiap orang bikin perjanjian. Dokumen yang penting harus simpen ya, yang baik-baik dan diteliti sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian dan sudah bayar biaya materai ya. Ditempelin, sudah ditandatangani, dikenakan materai ya, supaya perjanjian itu kuat untuk digunakan sebagai alat bukti suatu ketika kalau perjanjian itu diingkari oleh pihak satu atau pihak yang lainnya ya. Demikian saudara-saudara sekalian berkaitan dengan materai. Apa materai dan fungsi materai dan bagaimana kekuatan hukumnya ya, digunakan dalam apa ya, sudah saya sampaikan secara garis besar saudara sekalian. Terima kasih atas perhatian saudara. Sampai jumpa dalam karya Sandi Swarsolo Channel yang lain yang lebih menarik. Sekian, terima kasih, matur suwun, thank you, see you again.